di Masjid Jami itu ada 2 bangunan kayak untuk khotbah ya, khotbah. Yang satu dipakai untuk tempat yang dipakai oleh para bupati Projo kalau dia berkholwat di masjid. Jadi kalau beliau berkholwat di masjid, beliau di tempat khusus. Artinya Jogonegoro itu juga mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Web TV Kreator, alhamdulillah setelah sekian lama menanti, karena kesibukan Bapak Pramyo luar biasa, dan malam ini kita diterima bisa ngobrol, berbagi pengalaman dan informasi sejarah Kabupaten Purworejo. Mendengar dari beliau tentang Purworejo. Tema malam ini tentang Cokronegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Pram akan bercerita tentang Purworejo. Ya, Mas Ari, Mas Jaga, alhamdulillah kita bisa bertemu. Jadi kalau kita cerita tentang Bupati Projo yang pertama, jadi kalau diurutkan sampai sekarang itu Projo sudah ada hampir 22 bupati, Mas Jaga ya, termasuk PLT. Bupati Cokronegoro pertama Raden Adipati Arya Cokronegoro adalah tokoh yang menurut hemat kami adalah yang cukup banyak jasanya, dan kalau kita melihat lahirnya beliau itu kan di 17 Mei 1779. Jadi beliau memang lebih tua dari adik seperguruan beliau, yaitu Pangeran Diponegoro yang beliau lahir tahun 1785. Cokronegoro awalnya mengabdi di Kasunanan Surakarta. Beliau punya peran cukup banyak karena kebetulan ayahanda beliau yaitu Raden Mas Singowijoyo itu memang punya peran sebagai Mantri Geladak, dan juga ada yang mencatat beliau ada juga empu di Surakarta yang cukup disegani karena memang beliau berasal dari daerah atau tanah Bagelen. Rekso Diwirya waktu itu, jadi Singowijoyo punya 3 putra. Yang pertama adalah Raden Ngabai Rekso Diwirya, kemudian Raden Ayu Citrawikromo, dan Raden Ngabai Prawironegoro. Nah, Rekso Diwirya atau Cokronegoro yang masih belum mendapat gelar itu punya banyak peran di Kasunanan Surakarta. Mulai dari ditugasi untuk menjadi semacam pengawas irigasi di daerah Ampel di Boyolali. Kemudian juga beliau berhasil melakukan pemetaan, itu kalau nggak salah di tahun 1812 untuk wilayah Bagelen terkait dengan tanah-tanah yang tanah lungguhnya para pangeran. Kemudian juga beliau juga di tahun 1819 punya peran untuk mengatasi kerusuhan yang ada di tanah Bagelen. Artinya kita paham bahwa setelah perjanjian Giyanti 1755 sesungguhnya di wilayah Bagelen ini ada kevakuman penguasa karena Jogja itu sudah menarik pejabatnya istilahnya. Jadi kalau tidak kira asma beliau ini yang terakhir dari Keraton Kesultanan Jogja itu adalah yang sekarang dimakam di Sedayu, namanya Pangeran Derajat. Nah, sisi lain Kasunanan Surakarta belum menempatkan pejabatnya, sehingga di daerah sini banyak hal-hal yang boleh jadi karena karena ada kevakuman, maka kadang-kadang ada yang menimbulkan kerusakan. Nah, beliau ini berhasil karena boleh jadi karena beliau sangat hafal dengan medan di daerah Bagelen. Setelah era perang Jawa, dan mungkin saya akan matur sebentar bahwa keterlibatan Rekso Diwirya waktu itu di perang Jawa hampir sama dengan sikap dari Susunan Pakubuwono VI. Awalnya memang menolak permintaan Belanda untuk ikut memerangi Diponegoro, Pangeran Diponegoro, karena memang
ini bukan perangnya Kasunanan, ini kan perangnya Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Namun kemudian ketika gerakan Pangeran Diponegoro ini juga mencakup wilayah Kesunanan, Belanda kemudian terus mendesak terhadap Susuhunan Pakubuwono VI karena sudah kegiatan perang itu sudah ada di Kasunanan. Nah, dasar inilah kemudian Pakubuwono VI memerintahkan Pangeran Kusumayuda untuk meredam kondisi yang tidak kondusif di wilayah Kasunanan. Maka pada saat itu sesungguhnya Reksodiryo awalnya menolak itu, nggak mau. Beliau bahkan meminta putranya yang nomor 2 itu yang suruh mendampingi Pangeran Kusumayuda. Kita harus mencatat bahwa saat itu beliau sudah berusia sekitar 49 tahun, bukan usia yang muda. Dia sudah cukup Nah, namun karena Susuhunan tetap meminta harus didampingi Reksodiryo, ya sudah, makanya sejak saat itu Reksodiryo mengikuti istilahnya pasukan Kusumayuda di beberapa medan pertempuran. Jadi medan pertempuran perang Jawa yang terkait dengan Susuhunan ini ya di wilayah Kasunanan Surakarta, di daerah Kedu, daerah Banyumas, daerah Demak, Pajang. Artinya tidak perang hanya di daerah Kedu, namun di banyak pihak. Dan di dalam catatan yang kita baca dari Diponegoro maupun Jogonegoro, baik Babat Mataram maupun Babat Nagari Projo, itu tidak ada beliau berdua ini berhadapan secara langsung. Tapi yang jelas seusai perang Jawa sebagai bupati pertama, maka beliau punya ide yang luar biasa. Ini yang kemudian kalau kita melihat logika perang tidak sebentar ya, namun begitu perang selesai kan biasanya orang itu istirahat ya, maunya istirahat, santai, karena sekian waktu harus mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Tapi beliau sudah punya desain. Nah, ini yang menurut saya salah satu kehebatan beliau. Beliau punya desain yang luar biasa, dan boleh jadi desain ini berakar dari pengalaman beliau selama di Kasunanan Surakarta dan selama beliau mengikuti berbagai macam pertemuan, dan akhirnya satu konsep yang ini menurut hemat saya fokus setelah perang adalah membangun daerah, membangun kesejahteraan masyarakat. Maka hal yang pertama yang kemudian dibangun oleh beliau adalah membangun saluran irigasi yang kita kenal sampai hari ini dan kita manfaatkan, yaitu saluran irigasi Gedung Putri. Ini dibangun di tahun 1832 sampai 34. Setahun setelah beliau menyatakan sebagai Bupati Projo dan menyatakan bahwa wilayah ini Tanggung, Brengkelan, dan Kedungpu itu jadi satuan dan Kalimat Projo, maka beliau membangun itu. Dan ini adalah pembangunan yang menurut saya sangat keren itu ya, karena pertama dibangun oleh hampir tiap hari itu ada 5.000 pekerja. Kita bisa bayangkan mengordinir sekian ribu orang, ngurusi konsumnya kayak apa, ngurusi mana yang harus digali lah. Jadi saat itu yang dibangun adalah terkait dengan aspek kesejahteraan, karena kita tahu Gedung Putri ini kan mengairi hampir 3.800 hektar. Kita bisa bayangkan satu jumlah yang tidak kecil gitu ya, tidak kecil. Tapi yang lebih hebat lagi adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Reksodiryo ini itu didukung oleh, menurut saya, oleh para ulama. Karena apa? Mengawali penggalian Gedung Putri itu adalah tepat setelah sholat Id. Jadi setelah itu lalu dinyatakan mulai hari ini kita membangun. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mengawali pemerintahan dengan fokus pada kesejahteraan ini dilakukan oleh beliau. Nah, yang kedua, beliau juga punya beberapa pembangunan yang monumental yang sampai hari ini kita pakai, mulai dari Masjid Jami Projo, Masjid Agung Projo, meskipun itu juga tanah wakaf dari Kiai Bedawi, namun yang membangun adalah beliau. Dan tahun 1834 dan di tahun yang sama juga bangun masjid, juga bangun beduk terbesar konon sedunia itu Mas Ari, Mas ya. Nah, beduk terbesar di dunia. Iya, waktu itu ya. Ada yang banyak kisah yang menarik terkait dengan ini, karena
beduk ini menjadi apa ya? Menjadi simbol cara untuk memanggil dan mengingatkan tentang waktu sholat. Namun proses beduk ini juga mungkin menarik, mungkin bisa kita suatu saat kita bisa cerita nanti detailnya. Nah, pembangunan beduk dan masjid ini juga nanti diiringi dengan pembangunan pendopo. Jadi pendopo itu juga dibangun di era beliau. Ada yang mengatakan dibangun di tahun 1838 sampai 1840. Namun ada juga yang kemudian ini direnovasi oleh Jogonegoro kedua. Rekso Diwirojo atau Bupati Purworejo pertama itu juga membangun jalan Purworejo Magelang di tahun 1845 sampai tahun 1850, 5 tahun bangun jalan. Dan itu sampai hari ini kita nikmati ini Mas. Termasuk juga beliau didhawuhi untuk dan mengerjakan jalan Jogja Banyumas. Sehingga kalau kita ke Banyumas ada tugu yang di situ menandakan bahwa jalan ini dibangun oleh Bupati Purworejo. Beliau memang memiliki peran yang luar biasa juga di bidang pendidikan. Jadi kalau di dalam catatan yang saya pahami, beliau juga membuat sekolah. Ya kalau dulu orang mengatakan sekolah Koloro, sekolah untuk warga negara kelas 2. Koloro itu kelas 2. Dan salah satu tokoh yang kemudian lahir dari istilah saya pendidikan yang kemudian diupayakan di era Jogonegoro adalah lahirnya seorang tokoh yang kita kenal sebagai dokter pertama Indonesia, yaitu Dr. Citro Wardoyo. Beliau jadi dokter itu setahu saya di 1865. Jadi kalau 65 sudah jadi dokter, kira-kira kita bisa ke bawahnya ya. SD-nya tahun berapa kan itu? Yeah. Nah, beliau dokter pertama dan beliau juga menjadi pengajar pertama Stovia. Jadi ketika Stovia pertama kali berdiri, pengajarnya ini orang Purworejo. Dr. Citro Wardoyo, hanya memang beliau kemudian besar di era Jogonegoro II. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah perhatian Jogonegoro I terhadap pembangunan daerah, pembangunan pendidikan luar biasa. Kalau kita menyempatkan ke Tosanaji, sekarang kan ada Tosanaji ya. Iya. Itu ada banyak peninggalan, ada banyak mulai dari patung dan juga lingga yoni. Itu di dalam catatan itu, ini yang menyelamatkan ini, yang ngumpul ini adalah Bupati pertama Jogonegoro. Jadi beliau juga punya perhatian terhadap benda-benda arkeologis yang kelak akan punya nilai sejarah. Meskipun tidak semuanya di Purworejo, sebagian sudah ada yang dibawa ke museum nasional. Kalau kita ke masjid ya, di Masjid Jami itu ada 2 bangunan kayak yang satu untuk khotbah. Yang satu dipakai untuk untuk sound system yang di pojok. Itu dulu sebenarnya posisinya agak ke tengah. Jadi ke tengah karena itu tempat yang dipakai oleh para bupati Purworejo kalau dia berkholwat di masjid. Jadi kalau beliau berkholwat di masjid, beliau di tempat khusus. Artinya Jogonegoro itu juga mengajarkan pada kita pemahaman yang kuat tentang religius, tentang peribadatan. Jadi ini yang mungkin sekilas yang bisa kita ceritakan Pak Ari, Mas Joko, tentang secara singkat. Beliau meninggal di tahun 1862. Namun beliau meletakkan jabatannya itu 1856. Kalau saya memahamkan begini, jadi ketika Diponegoro itu meninggal di 1855, boleh jadi ini menjadi berita yang membuat beliau jadi sangat sedih juga ya. Sehingga beliau kemudian sudah istilahnya semangat membangunnya pemerintahnya mungkin jadi tidak seperti semula, sehingga meskipun beliau masih sugeng, masih sehat, lalu beliau serahkan ke putranya, yaitu yang kemudian bergerak dengan Jogonegoro Jogonegoro II. Itu masalah. Kita mendengar tentang kisah Cokronegoro Raden Rekso Diwiryo, di mana kiprah
sejarah bukan kiprah biasa, di mana kita hari ini warga Purworejo itu harus berterima kasih dengan orang-orang sebelum kita. Kabupaten Purworejo ada Cokronegoro atau Rekso Diwirya, Pak? Iya. Jadi kalau kita sudah eranya setelah tahun 31, 1831 ya asmonya ya sudah Raden Adipati Arya itu. Ya, Adipati Arya Cokronegoro. Yang disampaikan oleh Bapak Pram ini tentang Purworejo. Yang disampaikan oleh beliau ini tentang sejarah. Yang disampaikan beliau ini tentang cinta. Cinta kita kepada Purworejo, cinta kita kepada orang-orang sebelum kita sampaikan kisah ini kepada generasi yang akan datang, supaya anak-anak kita tahu, Pak, sejarah Purworejo, sejarah orang-orang sebelum kita. Dan Nyun Sewu yang kita sampaikan ini bukan sesuatu yang, maaf, mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang memahami sejarah dari sisi sebelah atau dari sisi yang lain. Tetapi makna dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pram dan WMTV Kreator bersama Mas Joko Bagelen TV di sini menyampaikan jika Purworejo itu indah, jika Purworejo itu luar biasa, dan kita punya orang-orang hebat, Cokronegoro salah satunya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di diskusi berikutnya. Salam dari kami bertiga, salam dari Kabupaten Purworejo, salam untuk Indonesia. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.